Mereka mendesak PSI bersikap tegas pada Ade Armando karena dianggap menghina Jogja. PSI tidak boleh diam saja karena Ade Armando adalah kader PSI. Mereka mengancam jika aspirasi mereka tidak didengar, mereka siap melakukan propaganda bahwa PSI harus hilang dari Jogja. Mereka juga siap mempropagandakan PSI sebagai partai terlarang dan tidak ada tempat bagi PSI di Jogja. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaworld. Ade Armando untuk yang kesekian kalinya membuat satu kesalahan besar. Kesalahan ini menjadi parah karena ini adalah tahun politik. Gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Ini karena Ade Armando merespon aksi aliansi mahasiswa di Jogja tanggal 29 November lalu. Mereka mengkritik politik dinasti Presiden Jokowi bersama Gibran dalam Pilpres 2024. Dalam unggahan videonya di media sosial, Ade Armando menyatakan yang pertama harus dilawan para mahasiswa di Jogja adalah Jogja itu sendiri karena menerapkan sistem dinasti dalam menentukan gubernur yang tidak melalui pemilu. Ini blunder yang kemudian menjadi sangat parah. Dia seakan menghasut mahasiswa untuk melawan sistem politik dinasti di Jogja. Videonya kemudian di take down. Yang bersangkutan minta maaf. Entah karena dari hati yang paling dalam atau karena ada arahan dari partai yang juga ikut panik. Keistimewaan Jogja ada sejarahnya dan saya tidak punya waktu untuk menjelaskan itu semua. Yang jelas, intinya Ade Armando mau membela Jokowi tapi kebablasan dan offside sampai hampir masuk jurang. Bahkan Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan kalau ada yang keberatan dengan keistimewaan Jogja, kalau dianggap dinasti, maka harus diubah dulu undang-undangnya. Sekilas, memang tidak mempersoalkan ucapan Ade Armando. Tapi saya melihat ada pesan tersirat di balik ucapan tersebut. Seolah ada ultimatum, kalau mau ubah undang-undang, silakan saja. Jangan mengusik Jogja, tapi Ade Armando menyeret keistimewaan Jogja ke dalam politik demi membela politik dinasti yang menyeret nama Jokowi dan Gibran. Karena ucapan Ade Armando ini, terjadilah aksi demo dari kelompok yang dinamakan Paman Usman. Mereka demo di kantor PSI. Mereka mendesak PSI bersikap tegas pada Ade Armando karena dianggap menghina Jogja. PSI tidak boleh diam saja karena Ade Armando adalah kader PSI. Mereka mengancam jika aspirasi mereka tidak didengar, mereka siap melakukan propaganda bahwa PSI harus hilang dari Jogja. Mereka juga siap mempropagandakan PSI sebagai partai terlarang dan tidak ada tempat bagi PSI di Jogja. Bagi mereka, Ade Armando sebagai kader PSI sudah menginjak harga diri Jogja. Dia seperti menggali kuburnya sendiri dengan ucapannya di tahun politik ini. Kabarnya, Ketua Umum PSI akan memberikan keterangan resmi terkait blunder yang dilakukan Ade Armando. Saya tidak tahu apakah dia akan ditegur, disanksi, atau bahkan dipecat sebagai kader. Tapi itu tidak akan mengubah keadaan yang sudah merugikan PSI. Apakah kalian masih ingat dengan kasus yang menimpa Prabowo soal Boyolali di Pilpres 2019 lalu? Dalam pidatonya di hadapan pendukung warga Boyolali, Prabowo bicara soal masyarakat saat ini yang belum sejahtera. Prabowo lalu keceplosan membuat perumpamaan wajah orang Boyolali yang belum pernah masuk hotel-hotel mahal. Kalau masuk hotel, mungkin akan diusir karena tampang mereka bukan tampang orang kaya. Akibatnya Prabowo didemo, bahkan sempat dilaporkan. Tapi yang paling mengenaskan adalah pada saat hari pemilihan. Suara Prabowo Sandiaga benar-benar hancur. Di 61 TPS, bahkan suara Prabowo 0. Warga Boyolali benar-benar memberikan hukuman paling berat untuk Prabowo, yaitu dengan tidak memilih dia. Kasus ini sekarang terulang lagi. Mirip dengan apa yang terjadi pada Ade Armando. Efeknya mungkin bisa saja membuat PSI hancur lebur di Jogja. Mungkin Jogja tidak begitu besar dibandingkan provinsi lain di Jawa.
Tapi ini adalah presiden buruk dan seluruh Indonesia sudah melihat kontroversi ini. PSI pasti panik dengan kejadian ini. PSI yang bermimpi lolos ke Senayan akhirnya kembali dapat halangan besar akibat ulah Ade Armando. PSI dicap buruk oleh warga Jogja. Bahkan teman-teman satu partai yang menjadi caleg di daerah pemilihan Jogja mungkin sedang ketar-ketir dengan ulah Ade Armando. Mereka bisa kena imbas dan tidak terpilih. PSI sekarang harus kerja ekstra keras untuk mengembalikan kepercayaan warga Jogja dan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Kalau PSI partai raksasa, dampaknya mungkin tidak terlalu terasa. Tapi PSI ini partai kecil, partai 0, masih berat untuk lolos ke Senayan. Sekarang malah diobrak-abrik oleh kadernya sendiri. Inilah akibat kalau membela membabi buta, sehingga pembelaan berubah menjadi bumerang. Apakah kalian tahu bagaimana narasi yang dikembangkan oleh buzzer sebelah? Mereka bilang begini, ucapan Ade Armando ini digoreng dan dibesar-besarkan untuk mengalihkan isu. Padahal yang bicara itu siapa? Kan Ade Armando sendiri. Kenapa tidak sekalian bilang dia itu orang yang disusupkan untuk merusak nama baik partai PSI dan koalisi Prabowo Gibran? Padahal Ade Armando sudah berkali-kali bikin ulah dengan ucapan yang mengundang kontroversi. Harusnya PSI sadar dan memberikan peringatan sejak dini. Dibiarkan membabi buta seperti ini, akhirnya PSI yang kena. PSI kalau jadi hancur, faktor penyebabnya ya Ade Armando sendiri. Jangan salahkan pihak lawan, apalagi mengatakan ini konspirasi untuk mengalihkan isu lain. Saya melihat kubu sebelah berusaha membalikkan arah angin. Kalau angin sepoi-sepoi mungkin bisa, tapi ini angin kencang atau angin topan. Angin ini terjadi karena politik saat ini sudah ternoda oleh ketidaknetralan, intimidasi, pembegalan konstitusi dan nepotisme. Mereka mau membalikkan arah angin, ya nggak bisa. Semakin mereka berusaha, anginnya malah makin kencang. Mereka mau lempar anginnya ke arah angin, tapi kembali ke diri sendiri. Dari sekian banyak kader PSI, memang Ade Armando yang paling keras omongannya. Tapi inilah bahayanya buat PSI. Semakin keras omongan Ade, kalau sampai silap atau jadi kontroversi, apalagi bikin banyak orang marah, akibatnya sangat berbahaya buat PSI. Saya yakin bahkan Kaisang pun bakal pusing mikirin cara mengatasi polemik ini. Dia bakal peras otak untuk mengembalikan PSI ke titik semula. Menarik untuk disimak, berapa angka elektabilitas PSI setelah ucapan Ade Armando? Saya tidak berani membayangkan. Belum ada kontroversi saja, masih kesulitan lolos ke Senayan. Apalagi sekarang. Silakan kerja keras menaikkan elektabilitas. Mungkin balihonya harus lebih diperbanyak lagi. Beginilah akibatnya kalau politik riang gembira jadi kebablasan. Politik riang gembira berubah jadi politik pusing tujuh keliling. Politik santun dan santuy berubah jadi politik panik dan panas dingin. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.